Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di kelas Academic English kita akan belajar mengenai academic essay structure. What are we going to discuss about today? Hari ini kita akan bahas mengenai definition, characteristic, different types of academic essay, understanding the structures. We're going to do a little brainstorming and steps on how to draft a academic essay. What is an academic essay? Jadi apa sih essay akademik itu? So basically, academic essay is a short, formal piece of writing focused on a single topic or argument. It is written to demonstrate knowledge, analysis, and critical thinking. Based on evidence, structured logically, and presented formally. Academic essay is not just an opinion, but reasoned argument supported by sources. Jadi ketika kita berbicara mengenai academic essay, dia adalah sebuah tulisan ilmiah yang memang tidak terlalu panjang. Dia cukup sederhana, singkat, padat, jelas, namun dia terstruktur. Ketika kita berbicara mengenai academic essay, maka ada satu topik khusus atau satu argumen atau opini khusus yang berusaha dijelaskan oleh penulis, namun juga harus diberikan alasan serta sumber-sumber untuk mendukung argumen dari penulis tersebut. So what are the characteristics? Its formal tone and style. It has clear structure and logical flow. It is evidence-based arguments. It's critical thinking and critical analysis, with proper citation and reference. Terkait dengan penggunaan bahasa Inggris yang digunakan di sini adalah bahasa Inggris formal, namun untuk stylenya dia adalah style akademik. Bahasa Inggris formal yang percakapan dan akademisi, perbedaannya ada di mana? Perbedaannya terletak pada pemilihan kosakata dan juga penggabungan kalimat-kalimat untuk menyusun sebuah paragraf terstruktur. Struktur dari penulisan paragrafnya harus jelas, dan dalam menuliskan argumen, alurnya itu harus logis dan alurnya jelas. Seluruh argumen harus diberikan bukti atau data yang mendukung argumen tersebut. Dalam mencantumkan data tidak boleh hanya dideskripsikan. Terkadang mahasiswa melakukan kesalahan, yaitu mengutip atau mungkin copy-paste sebuah data dari sumber, namun data tersebut tidak digunakan. Tidak digunakan di sini, maksudnya adalah data tersebut hanya ditempelkan saja, namun tidak dianalisa lebih mendalam. Tidak dijelaskan fungsi dari informasi atau data tersebut terhadap argumen atau esai kalian. Jadi dalam penulisan esai akademik diperlukan critical analysis tiap kali kita mencantumkan data. Dalam esai akademik yang membedakan juga adalah it has to have proper citation. Jadi segala data kalian harus dikutip dan harus dimasukkan ke dalam tabel referensi. Ada beberapa types, there are several types of academic essay. Ada expository, descriptive, analytical, argumentative, comparative, or contrast. Expository, it explains or informs. Jadi dia hanya menjelaskan saja atau menginformasikan mengenai sebuah fenomena atau sebuah topik, namun tidak dijelaskan lebih mendalam. Di sini ada contoh judul untuk esai akademik, yaitu The Process of Photosynthesis and its Importance in Ecology. Di sini
Judulnya tidak terlalu spesifik, dia hanya memberikan gambaran umum dari proses fotosintesis dan bagaimana pentingnya fotosintesis di dalam ekologi. Descriptive essay, it describes a phenomenon. Ketika kita bilang describes, maka dia harus mendeskripsikan dengan sangat mendetail sekali sehingga siapapun yang membacanya akan mendapatkan gambaran yang sama. Ada analytical essay. Analytical essay, it breaks down ideas, concept, or text. Dia berusaha untuk membedah, menganalisis lebih mendalam mengenai sebuah ide, konsep, atau teks. Di sini ada judul Analyzing Gender Representation in Indonesian Advertising. Dia berusaha membedah atau menganalisa representasi gender yang ada di periklanan Indonesia. Argumentative essay, it presents a claim supported by evidence. Dia berusaha untuk menonjolkan atau menunjukkan sebuah klaim, opini, atau argumen yang berbasis bukti. Contohnya adalah why social media should be regulated to prevent misinformation. Yang terakhir ada comparative or contrast essay. It identifies similarities and differences. Ketika kita bilang comparative atau contrast essay, dia berusaha sekali untuk membandingkan dua objek atau dua subjek dalam penulisan akademik kalian. Contoh judulnya, Comparing Western and Eastern Approaches to Cross-Cultural Communication. Di sini kita bisa melihat penulis berusaha untuk membandingkan pendekatan Barat dan Timur terkait komunikasi lintas budaya. Examples of this thesis statement. Thesis statement ini bisa dibilang main idea kalian, argumen utama kalian. Jika menggunakan contoh yang expository essay, thesisnya di sini atau opini atau main idea di sini adalah photosynthesis is essential for sustaining life on Earth. Cukup umum penjelasannya, kalimatnya cukup general. Di sini ditambahkan because it produces oxygen, supports food chains, and regulate the planet's carbon balance. Ini adalah informasi yang cukup umum yang hampir semua masyarakat sudah mengetahui, namun dia di sini kembali menjelaskan ulang argumen tersebut. Kalau descriptive essay, dia akan mendeskripsikan dengan lebih rinci. Contoh sampel thesis di sini, life as a student at Untak Surabaya is shaped by morning classes, campus traditions, and a vibrant academic community. Jadi dia mendeskripsikan apa aja sih kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Untak Surabaya sehari-harinya. And the sample thesis for analytical essay, Indonesian television commercials reinforce traditional gender stereotypes by portraying women as caregivers and men as decision makers. Di sini dia berusaha menganalisis representasi gender dan dia membedahnya dengan menunjukkan bahwa gender di sini direpresentasikan perempuan sebagai pengasuh dan laki-laki adalah pengambil keputusan. Argumentative essay, salah satu karakteristik utamanya, dia akan dimulai dengan kata why, mengapa. Jadi sampel thesisnya ini langsung pada argumen penulisnya. Jadi penulisnya ketika ditanya, why social media should be regulated to prevent misinformation, maka dia menjawab dan jawabannya adalah argumennya, yaitu social media platforms must be regulated because unchecked misinformation threatens public health, undermines democracy, and spreads harmful stereotypes. Terakhir, sample thesis dari comparative atau contrast essay,
While Western communication emphasizes directness and individual expressions, Eastern communication prioritizes harmony and collective understanding. Dia di sini berusaha untuk membandingkan perbedaan dari pendekatan Barat dan Timur. Struktur esai pada dasarnya semuanya akan sama, yaitu ada introduction atau pendahuluan, body paragraphs atau isi, and then there's conclusion. The detail structure dalam introduction atau pendahuluan, yang pertama harus dilakukan atau dipastikan adalah your paper needs to have a hook. The introduction must have a hook. Hook itu adalah sesuatu yang dapat menarik perhatian pembaca paper kalian. Dalam introduction harus dimasukkan background atau konteks dari topik yang kalian tentukan. Alasan mengapa topik atau judul tersebut kalian pakai untuk sebuah essay. Thesis statement diletakkan di bagian introduction. Jadi inti dari argumen atau posisi Anda sebagai penulis ini sudah harus tertulis dan tercantumkan di bagian introduction. Body paragraph atau isi, dia berusaha menjelaskan main idea. Jadi ide pokok dari esai kalian itu apa? Pastikan dalam tiap paragraf dimulai dari sebuah topic sentence. Topic sentence adalah satu kalimat yang merupakan atau mengarahkan kepada ide pokok dari penulis. Dalam body paragraph juga terdapat supporting evidence, segala bentuk data, contoh, sumber, baik itu wawancara ataupun melakukan penelitian kuantitatif dengan survei dan sebagainya, itu semua dicantumkan di bagian isi. Lalu kalian masukkan juga explanation and analysis. Lalu kalian harus buatlah satu paragraf atau bagian untuk transisi ke ide berikutnya atau masuk ke bagian conclusion. Satu yang kerap kali lupa dilakukan adalah restate your thesis. Dalam kesimpulan, argumen utama kalian tetap harus diingatkan kembali. You must summarize key points of your explanation and analysis. Last one, jangan lupa close the conclusion with your thoughts and implication. Implication di sini adalah manfaat dari penelitian atau manfaat ke depannya dari hasil esai kalian. And how do you draft an academic essay? Dalam perkuliahan, dosen kerap kali akan memberikan tugas, dan yang pertama harus kalian lakukan adalah pastikan kalian benar-benar memahami perintah dari tugas tersebut. Yang kedua, sebelum menuliskan esai kalian atau mendrafting ke esai kalian, yang pertama kalian brainstorm terlebih dahulu. Informasi apa yang sudah kalian pahami mengenai topik yang kalian pilih. Baru kalian outline ide-ide kalian. Setelah itu baru kalian melakukan penelitian atau research, and then you collect the evidence. Nomor 4, barulah kalian membuat draft dari thesis statement kalian. Setelah draft kalian sudah jadi, maka kalian harus mengorganisir struktur dari esai kalian. Mulai dari introduction-nya, body, kemudian conclusion. Lalu tuliskanlah first draft atau esai gambaran kasar esai kalian yang pertama. Jika sudah, jangan lupa untuk selalu dibaca ulang, selalu direvisi, proofread untuk menghilangkan atau mengurangi adanya kesalahan-kesalahan penulisan. And how to start writing. First, you begin with brainstorming. Salah satu cara yang bisa kalian lakukan untuk brainstorming adalah dengan melakukan mind mapping. Setelah itu kalian akan menuliskan tesis atau argumen yang ingin kalian kerjakan. Lalu buatlah draft kasar outline dari esai kalian.
Yang pasti dalam penulisan esai, kalian harus mulai melakukan penulisan esai. Mulai dari perencanaan, penulisan, hingga revisi. Jadi tidak perlu menunggu gimana cara membuat kalimat paling tepat dan sebagainya. Langsung saja kalian kerjakan esai kalian. Ini adalah contoh dari brainstorming yang menggunakan mind mapping. Jika kita akan membuat tulisan atau esai mengenai social media, kita brainstorm terlebih dahulu informasi-informasi apa yang kita pahami mengenai social media. Mungkin kita memahami efeknya, mungkin kita memahami dampaknya, lalu kita breakdown kembali. Positive impact atau dampak positif dari social media itu apa saja? Kita breakdown, ada easy communication, academic collaboration, and then access to global knowledge. Ini adalah cara kita brainstorm, kita menuliskan ulang segala informasi yang kita pahami. Dari apa yang kita pahami, kemudian kita gali informasi lebih dalam, mencari apa yang belum kita temukan, atau kita memperdalam informasi yang sudah kita pahami. Lalu itu disusun ke dalam draft essay kalian. What are the common mistakes in essay writing? Apa aja sih kesalahan-kesalahan umum yang biasa terjadi dalam penulisan essay? The first one is weak or unclear thesis. Ketika argumen kalian cukup lemah atau bahkan ambigu. Jika kalian menyusun sebuah argumen yang kurang spesifik, ini juga akan memperlemah thesis statement kalian. Lack of evidence or examples, kurangnya bukti atau contoh. Paragraphs without topic sentence, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, topic sentence harus ada tiap paragraf. Umumnya akan kalian temukan di kalimat pertama dalam sebuah paragraf. The next common mistake is mixing multiple ideas in one paragraph. Satu paragraf itu harus ada satu topic sentence. Jika ada satu topic sentence, maka paragraf tersebut hanya akan membahas satu topik spesifik. Jangan sampai ada beragam ide atau topik yang diletakkan ke dalam satu paragraf yang sama. Overuse of quotation without analysis, seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, terlalu banyak mengutip atau mengcopy paste data atau informasi dari sumber, namun tidak dilakukan analisa, maka itu adalah sebuah kesalahan dalam penulisan essay. Demikian materi yang saya paparkan hari ini. Semoga dapat membantu kalian dalam proses belajar ke depannya. Saya Irma Santi Danabarta, and we will see you again next week.